Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Janisa Putri dengan NPM 22140711012. Saya dari TFD Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyaluran bahan bakar mesin bensin. Yang pertama, penyaluran penyaluran bahan bakar penyaluran bahan bakar. Jadi bahan bakar ini merupakan mekanisme penyaluran bahan bakar, merupakan tempat penyimpanan dan tempat penyesuaian bahan bakar dari silinder mesin. Bahan bakar ini berbentuk campuran yang sangat mudah terbakar. Juga penyaluran ini campuran antara bahan bakar dengan halu, udara udara harus pada perbandingan dan jumlah tertentu. Adapun komponen yang terdapat pada penyaluran bahan bakar ini yaitu seperti berikut. Jadi komponen sistem bahan bakar ini ada tangki bahan bakar, ada pompa bahan bakar, saluran bahan bakar, dan karburetor atau injektor. Di samping sini saya sudah menampilkan gambarannya. Jadi penjelasan tentang tangki bahan bakar. Jadi tangki bahan bakar ini tempat penyimpanan atau tempat penampungan suatu bahan bakar yang terdapat di bagian belakang kendaraan. Lalu pompa bahan bakar. Jadi pompa bahan bakar ini berfungsi untuk memindahkan bahan bakar dari tangki ke karburator atau ke injektor. Yang ketiga, ada saluran udara. Jadi saluran udara ini berfungsi untuk membersihkan kotoran dan partikel dari bahan bakar sebelum mencapai karburator dan injektor. Jadi sebelum mencapai karburator dan injektor itu dilakukan dulu proses penyaringan atau pembersihan kotoran. Lalu di sini ada karburator atau injektor. Jadi karburator ini merupakan komponen yang paling penting, yaitu dalam campuran udara dan bahan bakar sehingga diperoleh perbandingan campuran yang sesuai dengan keadaan suatu beban dan kecepatan poros engkol yang diperlukan untuk suatu pembakaran tersebut. Lalu kita masuk ke penjelasan yaitu pompa bahan bakar. Jadi pada pompa bahan bakar ini terdapat jenis pompa bahan bakar yang sering digunakan. Jadi yang pertama itu ada pompa mekanik. Jadi biasanya pompa mekanik ini dipasang di samping mesin dan dia diaktifkan oleh suatu poros elektrik pada suatu poros kam. Jadi yang kedua ada pompa elektrik. Jadi sedangkan pompa elektrik ini pada pompa elektrik menggunakan suatu energi listrik dari baterai kendaraan untuk memompa suatu bahan bakar tersebut. Jadi pompa ini biasanya dipasang pada bodi atau rangka yang tertutup ke tangki atau pada dinding pembatas dalam ruang pemisah mesin. Lalu kita masuk ke materi yang fungsi saringan udara. Jadi fungsi saringan udara ini terdiri dari sebuah elemen atau rumah gitu. Elemen filter ini terbuat dari propose atau berpori-pori sehingga dia ini dapat bebas melaluinya. Jadi saringan ini mempunyai 4 fungsi, yaitu satu, membersihkan udara yang masuk ke mesin melalui saringan. Yang kedua, untuk mencegah nyala balik dari busi pada mesin. Lalu yang ketiga, untuk mengurangi kebisingan dari udara yang masuk ke karburator. Lalu yang keempat, untuk mencegah suatu partikel kotoran untuk masuk ke dalam mesin dan mempertahankan kualitas udara yang digunakan untuk pembakaran yang optimal.
Jadi itu keempat fungsi dari saringan udara. Lalu di sini kita masuk ke komponen yang paling penting, yaitu karburator. Jadi karburator ini itu termasuk komponen yang terpenting yang ada pada suatu penyaluran bahan bakar untuk motor bensin. Jadi karburator ini memiliki fungsi untuk mengkabutkan bahan bakar bensin dan mencampurkannya dengan udara. Lalu di sini kita ada prinsip kerja dari karburator. Jadi karburator ini dari aliran bensin dari pompa itu ditampung di dalam ruang pelampung. Lalu saat torak bergerak ke bawah, tekanan udara yang di ruang campuran akan turun. Dan ini akan menyebabkan udara masuk melalui saringan udara. Terus aliran udara pada venturi akan meningkatkan kecepatannya dan menurunkan suatu tekanan tersebut. Hal ini membuat bahan bakar terhisap dan masuk ke silinder melalui intake manifold. Terus di sini kita masuk ke komponen karburator. Jadi berikut ada beberapa komponen dari karburator. Jadi yang pertama ini ada venturi. Jadi venturi merupakan suatu saluran tempat aliran campuran udara dan bahan bakar ke luar karburator. Lalu yang kedua ada pelampung. Jadi pelampung ini berfungsi untuk mengatur tinggi bahan bakar yang tepat. Jika suatu bahan bakar naik, maka pelampung akan ikut naik. Lalu yang ketiga ada cuk. Jadi cuk ini memiliki fungsi untuk mempermudah aging hidup waktu masih di dalam keadaan dingin dengan memberikan campuran kaya atau menutup aliran udara tersebut. Lalu di sini masuk ke pengatur beban dan kecepatan. Jadi pengatur beban dan kecepatan ini memiliki fungsi untuk mengatur banyaknya bahan bakar yang masuk ke pipa saluran bahan bakar tersebut. Lalu kita masuk ke jenis-jenis karburator. Jadi menurut cara aliran dari bahan bakar dan cara penghisap udara, karburator ini memiliki atau dibagi menjadi tiga, yaitu karburator arus naik, karburator arus mendarat, dan karburator arus turun. Jadi karburator arus naik ini, pada karburator ini mengalami aliran gas dari karburator ke silinder, arahnya ke atas atau arahnya naik. Daya guna ini sebenarnya kurang baik karena laju aliran gas akan berkurang akibat gaya gravitasi yang terjadi. Terus biasanya jenis ini dipasang menggantung pada intake manifold. Terus yang kedua, di karburator arus mendatar itu jadi dibandingkan dengan arus yang naik, karburator ini intake manifold itu dapat dibuat lebih pendek, lebih pendek. Akan tetapi dia itu tuh masih ada pengaruh dari suatu gravitasi tersebut itu sehingga aliran gas kurang cepat. Terus yang ketiga ini ada karburator arus turun. Jadi pada karburator ini pengaruh gravitasi tidak ada karena searah dengan aliran, namun gesekan lebih besar jenis ini banyak dipakai karena perawatannya mudah dan harganya relatif lebih murah dibandingkan karburator arus naik dan karburator arus mendatar. Lalu di sini ada sistem karburator. Jadi di sini ada 5 sistem karburator, yaitu flow system, high speed system, power system, acceleration system, dan shock system.
Jadi solar system ini merupakan sistem yang menyuplai campuran pada waktu yielding atau lebih tinggi daripada yielding. Terus yang high speed system itu sistem yang menyuplai campuran bahan bakar dan udara pada putaran tinggi atau pada saat katup gasnya terbuka. Lalu di sini ada power system. Jadi pada power system ini sistem yang menyuplai campuran bahan bakar dan udara waktu aging bekerja pada momen yang besar. Sistem ini dimaksud untuk menghindari campuran yang kurus dan menggunakan sistem tenaga diafragma dan plummer. Terus, terus di sini yang keempat ada acceleration system. Jadi acceleration system ini sistem yang menyuplai campuran bahan bakar dan udara pada saat acceleration pedal diinjak tiba-tiba atau ketika torsil valve terbuka tiba-tiba. Yang kelima ada shock system. Jadi pada shock system ini dipasang agar engine dalam keadaan masih keadaan dingin dan mudah hidup. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan bahan bakar. Pertama, tekanan bahan bakar itu yang terlalu rendah akan sangat berpengaruh besar terhadap kinerja mesin. Dan ini akan beresiko yaitu mesinnya akan mati. Pengukuran tekanan bahan bakar ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pompa dari bahan bakar atau fuel pump masih mampu bekerja dengan baik atau tidak baik. Yang kedua di sini ada regulator tekanan bahan bakar. Jadi untuk mengendalikan suatu tekanan bahan bakar untuk menjaga konsistensi aliran bahan bakar. Ini juga regulator ini juga berfungsi untuk menjaga suatu tekanan dari bahan bakar bisa menjadi fleksibel atau yang mampu menyesuaikan dengan berubah-ubah. Lalu di sini kita masuk di filter bahan bakar. Di atas saya sudah menaruh gambaran dari filter bahan bakar. Jadi filter bahan bakar ini memiliki fungsi untuk membantu menjaga suatu integritas sistem dengan menangkap kotoran yang masuk ke dalam bahan bakar tersebut. Lalu untuk menghindari masuknya campuran bensin dan air saat akan dialirkan ke ruang bakar. Filter bahan bakar akan menyaringnya terlebih dahulu, lalu baru masuk saat disimpan. Terus filter bahan bakar ini akan menyaring mikrobiologis sehingga tangki menjadi lebih steril, membuat tangki menjadi lebih steril dan performanya masih jauh lebih maksimal. Lalu di sini ada kerugian dari sistem bahan bakar mesin bensin. Jadi pertama itu tuh ada kerusakan karburator. Jadi karburator yang rusak ini dapat mengganggu aliran bahan bakar dan performa mesin bensin. Jadi saat kerusakan karburator itu memiliki kerugian yang sangat besar untuk sistem bahan bakar mesin bensin. Yang kedua, ada penurunan efisiensi. Jadi pada penurunan efisiensi ini sistem bahan bakarnya tidak berfungsi dengan baik dan mengurangi efisiensi bahan bakar kendaraan. Jadi harus lebih diperhatikan. Ada juga sebenarnya kerugian lainnya seperti kayak kita sering menggunakan bahan bakar premium atau pertamax, terus tiba-tiba kita menggunakan solar, itu tuh bisa merugikan yang sangat besar untuk suatu sistem penyalurannya. Jadi kayak mesinnya kaget gitu dari
mesin bensin yang kedua ini tiba-tiba kayak pesawat itu tuh bisa menyebabkan kerusakan dari mesin bensin atau bisa membuat suatu mesin bensin itu tuh mati. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.